Kalau kita ibaratkan dia itu kayak mata, tangan, kayak cuman melakukan sesuatu yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tapi kalau AI itu lebih ke kayak otaknya gitu. Jadi dia nanti ada proses belajarnya. Jadi dia bisa belajar hal-hal baru yang nanti bisa digunakan. Mereka ya bisa melakukan tadi hal-hal yang lebih kompleks. Jadi justru mereka untuk pekerjaan yang memang sudah bisa diotomasi, ya sudah diotomasi gitu kan. Tapi tergantikan sih dibilang enggak ya, karena mungkin di industri bank sendiri kan trust ya, kepercayaan human masih ada partnya juga supaya menjaga kepercayaan itu gitu. Challenge-nya untuk RPA itu tadi kita harus benar-benar tahu proses bisnisnya seperti apa ya. Jadi kadang kita harus benar-benar menggali prosesnya ke user yang berkaitan seperti apa sih. Kayak misalnya kita harus tahu si human-nya itu cara kerjanya kalau dia lakukan secara manual itu prosesnya seperti apa sih. Nah mungkin kan kalau kita terjemahkan ke dalam proses robotnya. Hai Glips, balik lagi di Tech Convo episode ke-8. Kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu karyawan Iglo yang akan kita tanya jawab nih, kira-kira ngapain aja sih di Iglo. Oke, boleh kenalin dulu dong, namanya siapa? Ya, hai semua, perkenalkan saya Lauren di Iglo sebagai SME untuk Robotic Process Automation. Oke, berarti sekarang job desk-nya SME ya? SME. Kalau boleh tahu dulu tuh emang masuk join ke Iglo itu emang SME dari awal? Dulu awalnya sebenarnya ikutnya bootcamp. Jadi bootcamp itu kayak pelatihan dulu. Kayak ada waktu sekitar 2-3 bulan kita dilatih sesuai dengan fokusnya ya. Waktu itu ikut bootcampnya itu Java. Jadi lebih ke pelatihan mengenai Java gitu. Oh, dulu sempat ikut bootcamp dan latihannya lebih fokusnya ke Java lah Java, ya. Oke. Terus kalau sekarang nih di SME ini job desk-nya tuh ngapain aja? Job desk-nya jadi kalau SME itu sebenarnya lebih ke explore mengenai tools, misalnya kalau robotic process automation yang berkaitan sama itu sih RPA itu. Jadi kita explore tools apa sih yang lagi hangat-hangatnya dipakai gitu untuk RPA gitu. Terus nanti kita juga sharing ke tim yang ada gitu. Jadi apa knowledge yang udah kita dapat kita sharing ke tim. Terus ketika ada next project misalnya ada kebutuhan, kita juga yang bantu analisa kebutuhan teknologinya seperti apa sih. Tapi kalau saya kan udah diplot untuk RPA misalnya. Jadi project-project RPA misalnya yang kedepannya lagi akan dibuat gitu ya, akan berjalan. Nah saya bantu untuk analisa kebutuhannya gitu. Analisa kebutuhannya. Ya sama koordinasi timnya juga, tim RPA-nya juga. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih job desk-nya gitu. Jadi ikut koordinasi juga ya selain ngecek-ngecekin juga. Terus kalau misalnya dulu tuh masuk Indocyber tahun berapa? Sudah lumayan lama sih, sekitar 2017 masuk Indocyber. Iya udah lumayan lama sih ya. Oke. Terus emang kapan sih pertama kali tuh tertarik banget di dunia pemrograman? Sebenarnya dari dulu, dari zaman sekolah. Jadi dulu ya dari SD gitu kan udah ada pelajaran. Ya SD udah ada pelajaran komputer kan. Oh iya. Nah itu lumayan tertarik, kayak dulu diajarin basic programming lah gitu-gitu. Kayak memang tertarik di situ gitu. Terus berjalannya waktu gitu ya makin tertarik. Jadi kayak coba ngoprek-ngoprek sendiri sih, coding-coding, HTML dan sebagainya dulu. Terus zaman-zaman sekolah, SMA, lebih ketertarikannya itu lebih dalam lagi ke situ. Apalagi dulu zaman-zamannya suka main game online. Main game online itu lebih, pokoknya gue nggak boleh lepas dari yang namanya laptop atau komputer. Jadi makin suka ngoprek. Jadi
dari situ akhirnya pas mau ngambil jurusan kuliah ya udah memutuskan untuk ambil teknik informatika ya jurusannya. ITSI gitu-gitu. Iya. Oke, berarti emang udah dari SD ya? Iya, seingatnya sih dari Kayaknya SD. dulu pas SD tuh cuma kita belajar cara pakai komputer aja nggak sih? Iya. Emang udah belajar? Ada sih dikit-dikit. Oh, sedikit-dikit ada. Oke. Jadi udah dari SD prosesnya sampai SMA itu emang udah jadinya berkembang terus ya sampai akhirnya milih kuliahnya jurusannya IT. Ya. Terus kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih tuh RPA? Kalau RPA ya singkatannya tadi Robotic Process Automation, sebenarnya itu adalah sebuah software komputer yang nantinya dia mengotomasi atau menduplikasi proses yang dilakukan manusia secara digital. Jadi kayak misalnya user bikin report yang sebenarnya kerjaannya itu berulang-ulang, repetitif ya kalau bisa dibilang, berulang-ulang terus sangat manual, memakan waktu banyak, tapi sebenarnya nggak ada banyak human decision di situ. Nah itu RPA, teknologi RPA ini membantu supaya meringankan tugas manusia. Jadi mungkin user atau manusianya bisa mengerjakan hal lain yang mungkin lebih kompleks gitu ya daripada mempermudah lah ya. mempermudah pekerjaan aja lah ya. Kalau proses belajarnya tuh gampang atau enggak sih Mbak? Ada bisa jelasin gitu? Kalau RPA sebenarnya RPA itu banyak toolsnya juga sih, di luar itu banyak toolsnya. Jadi tergantung kita pakainya tools apa ya. Jadi kalau kebanyakan sih ada yang low code, jadi kayak tinggal drag and drop gitu. Ada juga yang mungkin kalau memang penasaran bisa nge-build tools RPA sendiri, misalnya pakai pemrograman Python misalnya, karena sudah disediakan library untuk RPA-nya sendiri gitu. Jadi tergantung sebenarnya kemauan dari kitanya sih, kemauan explore-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya prosesnya ya itu tadi harus penasaran gitu akan teknologinya ya. Maksudnya kalau lo emang mau cari tahu lebih dalam ya udah lo cari tahu terus gali-gali terus. Pasti kita ada kemauan atau keinginan lebih untuk explore lebih jauh gitu. Terus kalau menurut Mbak Loren ini tingkat kesulitannya tuh gimana sih untuk belajar RPA? Sebenarnya kalau kesulitan ya atau tingkat kesulitan tergantung masing-masing lagi ya. Ada yang bilang ini A sulit, ini B sulit. Tapi kalau untuk RPA sebenarnya selagi kita mengerti proses bisnisnya, proses bisnis, terus kita tahu bagaimana menerjemahkan itu ke dalam step-step robotnya nanti, robot prosesnya. Nah itu ya harusnya nggak terlalu sulit sih. Sama ya karena ada toolsnya juga sih yang membantu. Tadi yang udah saya bilang ada bisa drag and drop kayak gitu. Nah harusnya kalau kita punya semangat explore sih nggak terlalu sulit. Ya berarti buat penonton yang mau pengen belajar RPA sebenarnya itu nggak sulit. Tapi kayak kalau kalian emang mau ya pasti gampang sih ibaratnya. Maksudnya kalau zaman sekarang kan gampang lah. Googling lihat YouTube. Nah itu udah membantu. Terus aku mau nanya lagi dong. Menjelaskan gak sih kebutuhan untuk pakai RPA itu kebutuhan dan keunggulannya tuh teknologi RPA itu apa sih? Ya itu tadi balik lagi otomatisasi ya. Jadi mengotomasi proses yang tadi yang berulang-ulang kayak gitu. Itu sangat membantu banget sih kalau pakai RPA ya. Bayangin kalau kita misalnya kerjaan kita sebenarnya itu tidak terlalu rumit, tapi kita lakukan misalnya setiap hari yang memakan waktu. Sebenarnya itu bisa diotomatisasikan aja gitu. Itu kan akan membantu kita, sangat membantu human atau user ya. Jadi bisa mempersingkat
bisa waktunya itu digunakan untuk hal-hal lain, pekerjaan yang lebih kompleks itu sih. Berarti kebutuhan dan keunggulannya ya memang mempermudah kehidupan manusia kehidupan singkatnya. manusia aja. Iya. Jadi kayak contohnya apa ya kalau RPA itu? RPA contoh pekerjaan yang use case bisa dibantu dengan RPA ya itu bikin report sih, kebanyakan bikin report kayak Excel misalnya. Kadang kan kita bikin report sebenarnya bentuk Excel gitu ya, atau apa udah terstruktur yang sebenarnya kita kasih kayak rule atau condition atau yang sebagainya yang udah bisa terdefinisi di awal. Ya, itu kan sebenarnya ya udah tinggal kita istilahnya coding sekali atau kita bikin sekali, itu bisa dipakai terus-terusan gitu. Bisa dipakai di report-report setelahnya juga ya. Asalkan masih template yang sama atau ya format yang sama. Gitu. Tapi biasanya memang sudah ada template sendiri lah ya untuk mereka gitu. Oke. Terus aku mau nanya dong nih Mbak. Kalau menurut Mbak Lauren, perkembangan teknologi saat ini tuh kayak gimana sih? Perkembangan teknologi kayak maksudnya tren penggunaan IT di bisnis gitu, di dunia bisnis. Dunia bisnis, kalau tren secara umum mungkin mengarah ke AI semua ya, kayaknya lagi boomingnya. Lebih ke situ sih. Cuman mungkin kedepannya kita nggak tahu sih, selagi teknologi itu mungkin ada permasalahan human yang perlu diselesaikan dengan teknologi akan berkembang terus. Ntar setelah AI nggak tahu apalagi yang lebih canggih yang bisa intinya tadi mempermudah hidup manusia itu ya akan terus berkembang terus sih pasti. Tapi emang pemrograman atau dunia teknologi sih emang pasti banyak berguna sih buat manusia, kehidupan manusia di nextnya itu pasti akan berguna sih. Dan kayak prospeknya juga pasti di masa depan AI ini gimana menurut Mbak Lauren? Harusnya oke sih, ya. Tapi harus dibarengi juga dengan kesiapan humannya, manusianya gitu. Jadi teknologinya udah maju, ya kita harus lebih maju daripada teknologinya. Itu sih. Pasti ada pro kontranya juga lah ya. Biasanya tuh kalau kontranya tuh apa sih? Kontra. Kayak misalnya soal AI nih. Maksudnya kan pasti ada ya. Ada yang kita butuh, ada di saat kayak aduh kayaknya bahaya nggak sih, atau atau kalau salah gimana ya? Gitu. Mungkin lucunya kalau AI mikir yang out of the box-nya, ya kehidupan kita dikuasai oleh AI. Nggak sih ya, maksudnya kalau kontra yang ininya kadang mungkin human takut tergantikan sama AI ya. Jadi nanti takut misalnya lapangan kerja makin sulit dan sebagainya digantiin AI. Itu sih lebih kontranya ya. Oke. Terus Mbak mau nanya dong, bedanya RPA sama AI itu apa? RPA, kalau RPA atau Robotic Process Automation mungkin tadi kalau kita ibaratkan dia itu kayak mata, tangan, kayak cuman melakukan sesuatu yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tapi kalau AI itu lebih ke kayak otaknya gitu. Jadi dia nanti ada proses belajarnya. Jadi dia bisa belajar hal-hal baru yang nanti bisa digunakan untuk tujuan dia dibuat gitu. Jadi sebenarnya RPA sama AI mungkin kedepannya akan saling melengkapi sih. Jadi RPA kan untuk mengotomatiskan prosesnya, AI kayak lebih otaknya mikirnya ini turun ke mata, tangan gitu. Oh iya sih, jadi lebih lengkap ya nextnya. Oke. Berarti kalau misalnya RPA dan AI nanti bersatu, RPAI yang kita nggak tahu ya untuk di dunia bisnisnya tuh kira-kira apa ya keunggulannya untuk pakai kan kalau RPA tadi kan itu untuk mempermudah human, untuk mempermudah mereka, mempersingkat waktu untuk pekerjaan mereka. Nah kalau AI ini on otaknya. Nah kalau bisa dua-duanya, aku belum kebayang sih itu industri apa yang kira-kira bakal butuh. Banyak sih kayaknya. Tergantung case by case sih. Karena human itu kan lebih kreatif daripada robot. Dia bisa memikirkan
cara supaya mempermudah pekerjaannya kan. Ya bisa dibikin-bikin misalnya. Tapi serem sih. Kenapa ya di bayangan aku tuh kalau kita tuh nggak bisa 100% percaya sama robot. I don't know kenapa. Ya ada ini sih, mungkin ada hal-hal yang memang masih butuh supervisi atau perhatian humannya gitu. Jadi nggak semuanya dilepas ke si robot atau apa gitu. Karena ya balik lagi kalau misalnya industri-industri tertentu kan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya kayak gitu-gitu. Polisinya polisinya. Jadi ya penggunaan teknologi harus ngikutin aturan-aturan itu juga sih. Oke, iya sih benar. Terus kalau Mbak Loren nih selama bekerja di Iglo atau mungkin sebelum kerja di Iglo atau gimana atau seumur hidupnya Mbak Loren, ada nggak sih project yang menarik selama Mbak Loren menjadi RPA? Kalau project sebenarnya semuanya bisa dibilang ada sisi menariknya sih karena setiap project itu pasti satu hal yang baru. Jadi ada hal-hal yang bisa kita ambil sisi menariknya gitu karena pasti challenge ketemu baru challenge baru, ketemu use case baru, orang-orang baru, ya itu jadi hal yang cukup bisa bikin kita nambah ilmu juga. Jadi mungkin project yang kita dapat sekarang seperti ini, terus project yang sebelumnya seperti apa kan itu beda ya. Jadi ini hal baru. Nah itu mungkin akan berguna misalnya ke project kedepannya juga gitu. Jadi kalau dibilang project apa yang menarik ya tinggal kitanya sih ngambil sisi menariknya gimana gitu. Kalau hal-hal yang lucu aja nih kayak apa sih pengalamannya lucu, kayak misalnya ada klien yang punya brand atau punya produk yang paling menarik menurut Mbak Loren. Seru banget nih ngerjainnya kalau yang ini kayak lebih fun atau apa, ada nggak Mbak? Serunya itu mungkin lebih ke kerja sama tim mungkin ya. Kalau misalnya hal sesulit apapun, kalau misalnya kita bisa bangun kerja sama tim yang bagus sih, jadinya menarik aja semuanya. Semua gitu. Ya, berarti tidak bisa memilih salah satu karena semuanya tergantung kerja tim. Diambil sisi menariknya aja gitu. Oke. Tapi biasanya kalau per project gitu emang beda-beda tim atau gimana? Bisa beda tim, bisa sama timnya. Jadi ya tergantung sih karena kan tiap project mungkin kebutuhannya juga beda-beda ya. Jadi ya penyusunan timnya, komposisi timnya juga bisa beda-beda gitu. Jadi selain bisa nambah pengalaman, nambah teman baru, relasi kayak gitu. Terus juga bisa tukar ilmu juga sih ya kalau emang beda-beda tim gitu setiap project. Oke, biasanya tuh per project itu berapa lama Mbak? Sebenarnya tergantung kompleksitasnya juga sih. Jadi jadi kita lihat kompleksitasnya dan kompleksitasnya dan juga tingkat kesulitan. Ya. Sama sih sebenarnya kompleksitas dan kesulitan. Ya lebih ke situ sih, biasanya penyusunan timeline ya istilahnya seberapa lama sih dari situ sih sama komposisi timnya berapa orang gitu. Biasanya berapa orang Mbak satu tim? Bervariasi sih. Ya kalau misalnya yang nggak terlalu kompleks 1-2 atau bisa ya maksudnya akan ada aja yang project kayak mungkin size-nya memang nggak terlalu besar. Ada juga yang bisa sampai belasan puluhan. Ya. Tergantung ya. Tapi kalau kayak gitu tuh ada revisinya nggak sih maksudnya? Ada batas revisinya kan sampai berapa sampai jadi? Ada sih harusnya itu ada apanya ya istilahnya. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bangun satu aplikasi dalam satu project itu ada istilahnya SDLC-nya ya, Software Development Life Cycle. Terus ada tahap-tahapnya misalnya kayak gathering dulu, requirement gathering, terus nanti mungkin development, terus ada testing, SIT, UAT, baru sampai akhirnya ke UAT gitu. Nah dari proses-proses itu sebenarnya kan sudah bisa dilakukan revisi gitu ya. Misalnya ketika requirement gathering selesai, terus ke development, mungkin pas development ada satu hal, ya itu sebenarnya dikondisikan aja sih sesuai di projectnya bagaimana. Jadi apakah revisi atau perubahan yang
diinginkan itu benar-benar mandatory atau bagaimana. Jadi sebenarnya tinggal kita lihat lagi sih kebutuhannya baik lagi seperti apa. Jadi kalau misalnya memang ada perlu revisi. Dan sebagainya itu dilihat lagi mandatory atau urgent nggak sih diperlukan atau memang cuman kayak pemanis doang yang sebenarnya iya sih memang kayaknya bagus untuk ada tapi sebenarnya nggak terlalu butuh gitu loh untuk saat itu. Jadi kalau misalnya revisi itu bisa ada bisa enggak gitu ya? Bisa ada bisa enggak. Kalau udah semua gitu pernah. Enggak juga. Jadi tapi sebenarnya bisa aja bisa kayak aja, gitu. Bisa aja. Asal ya di depan kayak kita ketika gathering requirement kayak gitu ya sudah tahu apa yang akan dibangun ya bisa aja sih. Oke, berarti itu tadi itu kan pengalaman yang itu yang Mbak Loren sebut itu pengalaman untuk pas jadi middleware atau RPA. Sebenarnya itu secara general sih pasti ya, kurang lebih semua project IT sih kayak gitu sih prosesnya. Berarti kalau satu tim gitu kan tadi ada tuh yang bisa sampai bahkan 1-2 orang doang. Itu kerja sama siapa, Mbak? Ya mereka berdua. Enggak, maksudnya dia juga ambil middleware gitu juga. Atau emang gabung sama position yang bisa lain? Jadi kalau misalnya satu project memang teknologinya nggak cuma satu gitu. Jadi misalnya bisa aja mungkin middleware, ada RPA-nya, ada apa lagi teknologi yang lainnya. Ya bisa satu tim itu kolaborasi dari macam-macam latar belakang lah istilahnya. Jadi nggak misalnya satu project itu cuman RPA doang, ya bisa aja sih cuman RPA doang. Tapi bisa aja satu project ya dari RPA, middleware, .NET, Java dan sebagainya. Oke. Bisa beda-beda gitu ya. Macam-macam. Oke nih Mbak Loren. Ya. Nah, aku mau nanya juga dong, kalau otomatisasi itu cuman RPA atau sebenarnya ada teknologi atau produk lain? Sebenarnya kalau otomatisasi sudah ini juga sih kayak makro Excel gitu kan juga sebenarnya otomatisasi ya. Jadi sebenarnya karena RPA itu mungkin boomingnya di masa pandemi kemarin sih. Jadi banyak kan kerjanya lewat rumah ya, WFH dan sebagainya, nggak bisa ke kantor gitu-gitu. Terus akhirnya butuh teknologi yang gimana untuk pekerjaan yang memang bisa diselesaikan simple gitu yang diotomatisasi. Jadi human nggak perlu banyak mobilitasnya gitu ke kantor dan sebagainya. Nah itu ya mulai dipakai si RPA ini gitu. Atau nggak terlalu banyak interaksi lah ya karena COVID waktu itu kan. Nah terus kalau untuk mendevelop teknologi RPA ini skill apa sih yang harus dimiliki? Sebenarnya ya basic programming perlu sih, cukup perlu karena itu melatih juga logic dalam meng-create satu proses otomasi gitu. Jadi ketika kita dapat satu use case, kita harus menerjemahkan. Biasanya misalnya manusia secara manual melakukannya seperti apa, itu kan harus kita terjemahkan. Nanti ketika kita develop atau kita coding proses robotnya itu harus seperti apa sih jalan pemikirannya gitu si robot gitu. Nah itu mungkin ya butuh logiknya juga, basic programming, basic logika. Programming yang paling penting sih ya kalau untuk itu. Terus kalau bisa, kalau boleh tahu jenis industri apa sih yang paling dibutuhkan oleh RPA? Mungkin produknya gitu jenisnya. Jenis industri ya, industri yang paling banyak pakai RPA itu ya industri yang padat karya. Maksudnya padat karya itu seperti bank gitu yang banyak humannya gitu ya. Ya ada tas-tas yang memang seperti tadi banyak yang repetitif kan sebenarnya seperti itu. Banking terus apa lagi ya palingnya? Ya banking, asuransi ya pokoknya selagi banyak tas yang berulang, repetitif tadi, sangat manual, terus sebenarnya nggak banyak human decisionnya, ya simple gitu, yang makan waktu banyak. Itu bisa. Kan berarti kayak kalau banking itu mungkin
buat nasabah-nasabah ya untuk ngasih apa sih? Bener nggak atau emang ada? Use case ya mungkin kalau setelah itu misalnya bikin tadi sih banyak kan Report bikin ya? report dan sebagainya. Berarti sama ya? Ya input data dan sebagainya. Sebenarnya source datanya tuh udah apa ya terstruktur yang oke, tinggal kita misalnya mappingin petain aja ini yang udah jelas kayak gitu. Kalau kayak model polis di industri insurance gitu, itu berarti sama ya? Bisa juga, tapi mungkin pakai untuk pembacaannya misalnya kita mau baca dari source-nya itu kan fisik ya, kertas fisik. Misalnya kita mau baca jadi digital kan kita scan dulu gitu kan, scan-nya image gitu ya. Itu ada teknologi lagi namanya OCR. OCR ya. Ya, OCR untuk pembacaannya kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga. Cuman perlu dilihat lagi format dari reportnya kayak apa, formnya kayak apa gitu ya. Formnya seperti apa, form fisiknya seperti apa itu mesti kita lihat dulu sih. Oh, itu juga emang ada settingan khususnya ya? Karena misalnya tulisan tangan satu orang dengan orang lainnya kan beda-beda ya. Jadi untuk pembacaan dari si OCR-nya juga mungkin ada tingkat success rate-nya kadang A satu orang sama orang lain kan kan ada A yang kekeong, karena ada perutnya gitu ya, beda-beda. Kombinasinya mungkin bisa jutaan, kan manusia di dunia ini berapa miliaran bahkan. Iya, oke. Itu memang ada kayak gitunya ya. Terus menurut Mbak Loren nih, apa karyawan bank itu akan tergantikan nggak ya? Kira-kira kalau misalnya ada RPA? Berat sekali. Bilang tergantikan sih mungkin nggak. Mereka ya bisa melakukan tadi hal yang lebih kompleks. Jadi justru mereka untuk pekerjaan yang memang sudah bisa diotomasi, ya sudah diotomasi gitu kan. Tapi tergantikan sih dibilang enggak ya, karena mungkin di industri bank sendiri kan trust ya, kepercayaan human masih ada partnya juga supaya menjaga kepercayaan itu gitu. Jadi berarti tidak merupakan ancaman. Jadi masih aman lah ya. Terus kan banyak nih jenis teknologi saat ini gitu ya Mbak. Kira-kira gimana sih prospek RPA di masa depan? Prospeknya ya baik sih, oke sih kalau ke depannya. Karena ya itu tadi manusia kan semakin lama mau hidupnya mungkin semakin lebih mudah gitu kan. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan secara otomatis gitu kan, ya sangat mempermudah hidup manusia. Jadi selama manusia terus berkembang dan banyak hal yang dari yang kompleks jadi dipermudah, ya pasti RPA sangat membantu lah ya. Apalagi teknologi makin ke depannya makin canggih, jadi kayak mempermudah manusia. Jadi RPA itu prospeknya baik. Iya. Terus ada nggak sih Mbak inovasi baru di teknologi RPA ini? Atau ada nggak sih teknologi yang akan menggantikan RPA di kemudian hari? Kalau dibilang menggantikan RPA ya mungkin aja ada, karena kita ya dari mungkin kayak dulu aja ya, handphone misalnya, handphone jadul, nggak ngebayang ada smartphone, akhirnya muncul. Mungkin kedepannya juga ya itu karena manusia hidupnya selalu berkembang terus maju, ya mungkin ada teknologi-teknologi yang akan menyempurnakan si RPA sendiri gitu. Berarti kemungkinan ada lah. Kemungkinan ada. Tapi bisa juga dia ditingkatkan kan sih Mbak? Ya ditingkatkan jadi lebih baik lagi gitu. Ya kayak tadi kan yang apa tadi RPA AI gimana ya? RPA. Ya itu kayak udah ya mungkin nanti ya kolaborasi RPA AI itu. Itu udah kayak kalau sekarang sih masih top tier ya. Itu berarti udah canggih. Oke. Nah, terus nih Mbak Loren, challenge apa sih dalam mendevelop teknologi RPA atau kayak ketika menghandle project RPA nih, challenge-nya tuh apa? Ada
yang sulit kah atau gimana? Challenge-nya untuk RPA itu tadi kita harus benar-benar tahu proses bisnisnya seperti apa ya. Jadi kadang kita harus benar-benar menggali prosesnya ke user yang berkaitan seperti apa sih. Kayak misalnya kita harus tahu si human-nya itu cara kerjanya kalau dia lakukan secara manual itu prosesnya seperti apa sih. Nah mungkin kan kalau kita terjemahkan ke dalam proses robotnya ya ada hal-hal yang mungkin bisa lebih dipermudah gitu, dipersingkat gitu kan karena udah dikerjakan oleh robot gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menggali dari usernya seperti apa sih proses yang dia jalankan sehari-harinya seperti apa. Nah itu kadang perlu waktu juga sih karena usernya mungkin kalau gue merasanya kerjanya kayak gini-gini aja nih seperti ini gitu. Tapi ketika dibuat dalam proses robot mungkin kayaknya mungkin bisa nggak dibalik misalnya logiknya seperti ini gitu. Toh nanti outputnya hasil akhirnya seperti ini aja. Kadang mungkin tantangannya kita harus bisa menjelaskan juga ke user untuk hal tertentu. Mungkin ini belum bisa diotomatis gitu, di API kan gitu. Karena ada concern-concern tertentu dan sebagainya itu sih. Jadi gimana caranya kita juga men-sharing knowledge mengenai sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan RPA dan apa yang enggak gitu, yang belum bisa gitu. Berarti challenge-nya iya. Kalau aku bilang sih ya emang harus tahu produk ya kasarnya. Tahu bisnis manajemennya seperti apa yang bisa kita bantu nanti untuk mendeliver masalah atau problem yang dibutuhin tuh apa. Jangan sampai nanti ternyata manual juga bisa tanpa harus RPA, kan gak lucu ya? Iya, manual ya. Ya manual lebih cepat daripada RPA ya. Manual lebih ini. Buat apa? Ya. Benar-benar. Berarti Mbak secara teknis tuh nggak ada ya berarti? Kalau misalnya challenge di dalam dunia coding-codingnya gitu? Codingnya ada, tentu kalau kita coding ya kadang ketemu error lah atau apalah gitu. Ya itu kita balik lagi kita harus explore lagi sih ya kadang mungkin logiknya ternyata bukan seperti ini gitu. Ya udah kita coba pikirin lagi gimana ya caranya gitu. Kalau secara teknis misalnya kita pakai satu tools tertentu gitu. Ada error ini, ada error itu. Ya balik lagi kita harus banyak-banyak explore mengenai toolsnya juga sih. Bagaimana cara handling errornya gitu. Berarti itu setiap project juga beda ya Mbak? Beda-beda ininya sih kendala atau tantangannya pasti beda-beda. Tergantung lagi tadi balik lagi ke kompleksitasnya juga. Oke. Mau masuk nih ke skill apa aja nih yang harus dibutuhin oleh orang nih yang pengen banget masuk ke dunia RPA. Kira-kira Mbak Loren bisa nggak kasih tipsnya untuk kita semua? Tipsnya skill apa aja? Skill, kalau misalnya skill ya tadi programming lah ya, basic programming. Ya itu sangat membantu kita, apalagi sebagai developer pasti butuh skill programmingnya gitu ya. Kalau soft skillnya ya itu tadi mau lebih explore, terus komunikasi juga. Jadi mungkin untuk lebih ke misalnya fresh grad gitu ya, mungkin baru pertama kali masuk ke dunia kerja, ya mungkin lebih dilatih aja kali ya cara kita berkomunikasi berhubungan dengan manusia lainnya. Karena kita pasti kan kerja dalam tim sih. Interaksi lah ya. Interaksi antar tim. Ya, antar tim, antar orang. Jadi kita skillnya programmingnya udah bagus, tapi kadang komunikasinya mungkin agak kurang, itu ya menghambat ya. Bisa jadi menghambat. Ya itu sih paling diseimbangkan aja. Tapi pasti yang paling utama adalah basic programming. Terus abis itu kalau soft skillnya tuh bisa jadi untuk lebih kepo lagi sama apa yang dikerjain dan interaksi ya. Jadi kalau kalian sudah satu tim tapi
diem-dieman komunikasinya nggak benar ya mungkin programnya atau proyeknya juga nggak akan berhasil sih pastinya. Oke, berarti tadi Mbak Lauren udah ngejelasin nih 2 skill yang harus dibutuhin ya. Pertama, hard skillnya itu harus bisa basic programming. Yang kedua itu harus kepo, alias pengen tahu lah ya. Apa aja sih yang harus dibutuhin, apa aja yang harus dikerjain. Pokoknya harus kepo. Sama yang keduanya itu adalah interaksi. Blank dikit. Interaksi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian satu tim, tapi ternyata komunikasinya nggak benar atau gimana, nanti project yang atau program yang lagi dijalanin itu nanti nggak beres guys. Nah, kalau nggak salah tadi Mbak Lauren sempat mention dulu sebelum joining ke sini lewat bootcamp nggak sih? Ya, join ke sini lewat awalnya bootcamp. Awalnya bootcamp. Itu berapa lama tuh Mbak? Bootcamp Java itu sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan kelas. Nah, itu kasih saran dong gimana sih kalau misalnya penonton pengen tahu join bootcamp itu kayak gimana sih? Join bootcamp. Jadi kalau pengen join bootcamp ya kirimkan CV kalian ke sini pertamanya. Terus ya udah nanti kan ketika memang kita sudah memenuhi persyaratan ya udah kita dipanggil untuk ikut kelas bootcamp. Nah, di bootcamp sendiri kita nanti akan difokuskan untuk belajar ya sesuai dengan konsentrasinya bootcampnya bootcamp apa gitu ya. Misalnya Java atau yang lain gitu, .NET, RPA. Itu kayak gitu milih atau dipilih? Sebenarnya milih karena milih kita minatnya kemana gitu. Nah. Jadi benefitnya apa nih Mbak? Ya jadi kalau misalnya ikut bootcamp mungkin kita lebih fokus ya karena kan memang sudah ada silabusnya. Jadi misalnya nanti kita belajar apa dulu nih, misalnya query dulu di awal, terus baru kalau Java ya belajar mengenai Java, framework yang ada di Java dan sebagainya gitu. Jadi lebih fokus sih. Jadi kalau misalnya kita belajar sendiri kan kadang bingung mulainya dari mana nih atau struktur belajarnya mau kayak apa. Cuman belum terarah lah ya. Belum terarah. Kalau misalnya di bootcamp itu kan kita istilahnya sudah ada step-stepnya. Jadi awalnya belajarnya apa dulu nih, belajar A, B, C, D-nya sudah ada juga. Terus ada teman-temannya juga, istilahnya teman-teman seperjuangannya juga. Jadi kita kalau misalnya memang kadang kan ada yang sulit memang belajar sendiri gitu ya, cari source sendiri gitu-gitu. Nah kalau misalnya di bootcamp kan ada teman-temannya bisa saling sharing gitu. Kalau misalnya memang ada pemahaman yang kurang, ada teman-temannya juga selain mentor atau pengajarnya gitu ya. Jadi kan yang pertama pasti tanya ya mentor, pengajarnya, tanya teman juga bisa gitu. Oke, nice. Berarti ibaratnya kalau ikut bootcamp itu mempermudah jalan kalian untuk next step ya di kerjaan tuh mau ngapain, lebih fokus ke Java kah, Python kah, atau apapun itu ya. Oke, terakhir nih Mbak Lauren, kasih dong kata penutup buat yang nonton, atau ada quotes yang untuk memberikan mereka semangat. Quotes ya, kata dari penutup. Mbak Lauren. Lebih ke ini sih, semangat. Semangat sama menikmati setiap prosesnya, karena sebagai developer itu ya harus kita memang banyak panjang prosesnya, cuman kita harus menikmati prosesnya dan juga sabar. Oke, sabar. Oke, gak terasa nih udah lama banget kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Lauren yang informasinya sangat berguna kan untuk kalian semuanya. Jangan lupa nonton aja di Tech On 4 episode selanjutnya, di subscribe ya di channel kitanya ini, di subscribe. Kita udah bikin susah-susah guys gitu. Bagus punya, informatif. Nah, tunggu aja episode selanjutnya di YouTube kita atau mungkin di website kita di www.indocyber.co.id gitu ya. Thank you ya Mbak Lauren udah datang. Makasih semuanya yang udah nonton. Bye bye Glips. Bye bye.